warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semua kelas 8, bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat ya meskipun masih suasana pandemi. Jangan lupa berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran agar diberikan kemudahan dalam menerima ilmu pelajaran, agar kita tetap dalam lindungannya. Jumpa lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia, dan kali ini materi yang akan kita pelajari tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Mungkin ada yang tahu. Nah, tujuan kita mempelajari teks eksplanasi yang pertama ini menyimpulkan ciri-ciri berdasarkan pola atau struktur teks eksplanasi, dan yang kedua mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Yang ketiga ini memajang teks eksplanasi yang disusun dan diringkas. Nah, dari yang akan kita pelajari ini apa saja materinya? Ini yang pertama struktur teks eksplanasi, yang kedua kaidah teks eksplanasi, dan yang ketiga pola-polanya atau pengembangan teks eksplanasi. Untuk lebih jelasnya kita lihat tayangan berikut ini dan penjelasannya dari pelajaran teks eksplanasi tadi. Kita lihat penjelasan materi dari teks eksplanasi. Kalian bisa melihat di belakangnya ini. Pengertian dari teks eksplanasi tersebut merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa sesuatu fenomena yang terjadi. Tujuan utama teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Penjelasan yang dilakukan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan atau bersifat ilmiah yang mengacu pada fakta, realita, dan teori. Itu pengertian dan tujuannya. Selanjutnya, teks eksplanasi ciri-cirinya. Yang pertama, ini bersifat ilmiah. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Penjelasan tersebut dapat berupa sejarah, aplikasi, atau definisi. Yang kedua, ini logis. Penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan teoritis. Fiktif. Ini penjelasan dalam teks dapat disertai argumen yang bersifat objektif dengan didukung teori yang relevan, sehingga dapat pula dijadikan yang valid. Yang ketiga, ini bukan teks eksposisi. Teks eksplanasi tidak bertujuan mempengaruhi pembahasan, tapi memaparkan fakta berdasarkan bidang keilmuan. Ini ciri-cirinya. Ternyata masih ada dua lagi. Ini yang keempat, yakni tentang teks eksplanasi menjelaskan proses yang alami, tidak disadari, dan melalui jangka waktu yang sangat panjang. Ini dalam arti misalnya suatu berita tentang banjir itu disebabkan dari apa, misalnya hutan yang sudah gundul atau itu kan memerlukan waktu yang sangat panjang. Tidak begitu pohon ditebang langsung banjir, itu kan tidak. Terus yang selanjutnya struktur pernyataan umum. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, asal-usul. Bagian dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam terjadi. Yang kita
menuju pada kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi itu apa saja. Ini yang pertama ada kopula. Ini digunakan untuk menjelaskan definisi kata, istilah atau konsep yang berkaitan dengan suatu fenomena. Misalnya merupakan dalam kalimat Indonesia merupakan negara kepulauan. Yang kedua keterangan waktu. Ini ya, yang kedua keterangan waktu, istilah ilmiah itu kata ganti benda. Yang ketiga konjungsi. Ini konjungsi yang digunakan menjelaskan hubungan sebab akibat dan hubungan kronologi terjadinya suatu fenomena. Misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Caranya menulis bagaimana? Mungkin ada yang sudah tahu bagaimana cara menulis dari teks eksplanasi. Nah, kalau belum mungkin ini ada. Yang pertama yang harus kita lakukan menentukan topik yang menarik. Nah, tentukan fenomena alam, sosial atau yang ingin kamu sajikan. Misalnya proses terjadinya pasang surut air laut. Yang kedua membuat rancangan kerangka teks dan buatlah kerangka karangan berdasarkan struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena. Yang kedua penggambaran rangkaian kejadian dan ulasannya. Yang ketiga mengumpulkan referensi. Cantumkan fakta dan data yang kamu kumpulkan pada bagian penggambaran rangkaian kejadian. Yang keempat, mengembangkan teks. Kembangkan kerangka karangan hingga menjadi teks eksplanasi yang utuh. Nah, itu caranya menulis. Nanti akan kita tayangkan suatu peristiwa. Nah, silakan kalian nanti dibuat teks eksplanasinya. Yang materi pelajaran bahasa Indonesia hari ini, bunga melati mekar di sore hari, terasa lezat sambil makan mie. Jangan lupa mengerjakan tugas hari ini, tetap semangat meski masih suasana pandemi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.